Dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang sangat indah ini, membicarakan bagaimana menciptakan khaira ummah, umat pilihan, the perfect ummah, perfect Islamic community di masa depan. Nah, topik kita adalah Ramadan sebagai momentum untuk melakukan transformasi atau hijrah. Nah, hijrah dalam Islam itu transformasi dari negatif kepada yang positif, transformasi dari yang konsumtif menjadi produktif, transformasi yang kehidupan standar menjadi kehidupan profesional. Hijrah itu juga bisa berarti transformasi dari masyarakat tradisional kepada masyarakat yang terdidik, ya kan? Transformasi dari tadinya berjarak dengan Tuhan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna dari hijrah itu sendiri. Nah, sekarang yang kita akan hijrahkan ini adalah suasana ekonomi, dan dalam hal ini adalah Ramadan. Apa kontribusi Ramadan dalam rangka menciptakan suatu kekuatan? Hampir semua peristiwa-peristiwa dalam Islam itu yang sifatnya monumental terjadi pada bulan suci Ramadan. Contohnya Perang Badar, kemenangan mutlak yang menghasilkan sangat banyak manfaat itu bulan Ramadan. Perebutan kembali kota Mekah setelah umat Islam diusir itu pada bulan suci Ramadan. Kemudian juga penaklukan Khaybar, kemudian kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi mengusir pasukan salib pada waktu itu terjadi juga pada bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa, banyak sekali negara-negara muslim merdeka pada bulan suci Ramadan, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia itu kan merdeka pada tanggal 9 Ramadan, bertepatan hari Jumat. Nah, pasca kemerdekaan ini terjadi transformasi yang dahsyat. Umat yang tadinya itu hanya pengemis, satu persatu umat kita itu bangkit pasca kemerdekaan. Dunia pesantren yang dianggap kolot dan sebagainya sekarang sudah masuk ke kelas menengah. Kelas menengah militer banyak jenderalnya. Kelas menengah dalam bidang diplomat banyak duta besarnya dari santri. Kelas menengah dalam birokrasi bahkan pernah punya presiden, ya kan, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, wapresnya Pak Kiai kemarin itu kan. Nah, jadi banyak sekali profesornya, rektornya banyak sekali dari kalangan pesantren. Dulu nggak pernah dibayangkan pondok pesantren akan menjadi kepala negara. Dia dipojokkan di pondok pesantren di kampung-kampung itu. Tapi apa yang terjadi sekarang luar biasa. Jadi ini berkah Ramadan, maka banyak sekali pertumbuhan ekonomi umat itu yang terwujud, ya. Tidak bisa dipisahkan bahwa Ramadan itu sebagai faktor pembebas. Tidak ada ekonomi bisa berkembang di sebuah negara yang tidak bebas, yang tidak merdeka. Ramadan datang membawa kemerdekaan, Ramadan datang membawa pemerdekaan, dan Ramadan membawa rahmat, termasuk rahmat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, bersyukurlah bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ada event-event positif lagi nanti akan dijanjikan Ramadan sesudah merayakan Idul Fitri nanti akan datang. Dengan catatan bahwa mari kita membangkitkan tekad kita yang sangat kuat agar seusai Ramadan nanti kita akan meningkat menjadi manusia luar biasa. Tadinya kita konsumtif menjadi lebih produktif. Tadinya kita hanya menjadi follower, sekarang menjadi imam. Jadi kalau semuanya kita punya ambisi yang pas-pasan dalam arti yang tawassut, ya, jangan melampaui batas, maka saya kok yakin bahwa umat Islam di Indonesia ini akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Konglomerat itu juga mungkin tidak dimonopoli orang lain, tapi juga akan banyak sekali haji-haji nanti yang akan tampil di permukaan kita. Nah, ini tinggal menunggu waktu. Mudah-mudahan program-program di IAI ini nanti bisa berkontribusi untuk mewujudkan konsep-konsep ini. Saya kira ini yang paling penting buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dipersembahkan oleh, didukung oleh